Oke, selamat sore anak-anak. Karena waktu kita tidak sampai 1 bulan lagi untuk uji seleksi OSN kabupaten, maka kita bahas di YouTube aja ya untuk pembahasan soal-soal tryout OSN matematika yang sudah sering kalian kerjakan. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Ini lanjutan yang kemarin ya, yang lanjutan yang sudah kita bahas di kelas. Yang pertama adalah sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Jika 2 kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut, maka peluang bola yang diambil berwarna sama. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa kelereng diambil beberapa, nah itu kita pakai yang namanya kombinasi. Nah, ini saya tuliskan lagi, ini kemarin sudah saya bahas kilas. Nah, materi kombinasi. Kombinasi itu adalah cara mengambil beberapa dari satu kelompok. Nah, ya, kombinasi. Kombinasi kemarin sudah saya tuliskan, rumusnya adalah NCR itu sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Ini maksudnya adalah NCR itu artinya dari N barang itu kita disuruh mengambil R barang. Nah, jadi ini saya tulis keterangannya adalah pengambilan NCR itu maksudnya pengambilan N unsur dari R unsur. Nah, maksudnya misalkan gini. Ini contoh nih. Misalkan ada 5 bola akan diambil 3 bola. Nah, 5 bola diambil 3 bola sehingga banyak cara pengambilan pengambilannya adalah 5 bola ya, diambil 3, 5C3. Nah, sekarang kita pakai rumus yang atas ini. NCR adalah N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Oke, dengan rumus tersebut, maka kita hitung 5C3. 5C3 sama dengan N faktorial, berarti 5 faktorial dibagi N min R, berarti apa? 5 dikurangi 3 faktorial dikali R faktorial. R-nya adalah 3. Nah, ini kita tinggal ya. Bagi yang kalian jika belum tahu tentang faktorial, ini sebentar ini saya kembalikan lagi cara mencari faktorial. Nah, ini memang materi SMA jadi harus satu-satu menjelaskannya. Faktorial itu misalkan gini. N faktorial, ini rumusnya ya. N faktorial adalah N dikali N min 1 dikali N min 2. Jadi dia berkurang 1 terus. Ini nanti terus sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Itu N faktorial. Maksudnya gimana? Oke, saya kasih contoh dulu. Misalkan 5 faktorial. Yang pertama, 5 faktorial berarti itu artinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 5 kali 4 20 kali 3 60. 60 kali 2 adalah 120. Jadi itu adalah 5 faktorial. Nah, misalkan ada soal seperti ini, nomor 2. Misalkan ini ada 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, kalau seperti ini kita gak harus menuliskan 10, 9, 8, sampai 3, 2, 1. Tapi kita cukup berhenti ketika sama dengan yang
kecil atau yang bawah ini. Nah, 10 faktorial berarti kita uraikan 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8. Nah, karena di bawah ini sudah ada 8 faktorial, kita berhenti aja sampai sini. Kali 8 faktorial. Nah, per ini adalah 8 faktorial. Nah, kalau sudah ini bisa kita yang sama ini bisa kita coret. Nah, ini 8 faktorial habis sehingga tinggal 10 dikali 9 hasilnya adalah 90. Nah, itu contoh yang kedua tentang faktorial. Contoh yang ketiga apa? Contoh yang ketiga adalah misalkan ini. Misalkan kita punya kata A, B, C. Nah, ini kalau diacak-acak ada berapa kemungkinan? Nah, ini ya. A, B, C berarti A, B, C. Apalagi diacak-acak hurufnya A, C, B. Nah, apalagi B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Nah, ini masih gampang karena hurufnya ada 3. Kalau hurufnya ada 5 itu lumayan. Sehingga bagaimana biar tidak manual gini? Ini ada 3, ini ada 6 ya, 6 cara. Nah, itu bisa didapat dari, ini kan ada 3 huruf. Nah, berarti ini kita pakai rumus 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 adalah 6. Ini kalau pakai rumus faktorial, ini kalau kita manual. Berarti, misalkan saya punya mekar misalkan. Nah, huruf mekar ini bisa diacak-acak. Ini akan membentuk berapa banyak? Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 faktorial. Nah, atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, MEKAR. Nah, ini hasilnya tadi adalah 120. Misalkan kasus lain itu adalah banyak cara penyusunan ini ya. Banyak cara penyusunan. Banyak cara penyusunan. Kalau misalkan ini tadi mekar. Kalau misalkan kata-katanya itu ada yang sama hurufnya. Mekar kan kebetulan tidak ada yang sama. Misalkan ada yang sama adalah matematika. Nah, ini ada yang sama. Nah, berarti itu kita masih bisa pakai faktorial, tapi nanti dibagi huruf yang sama. Nah, ini kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga banyak cara menyusun huruf matematika. Artinya huruf matematika ini nanti kalau diacak-acak ada 10 faktorial. Nah, bedanya dengan sebelumnya tuh hurufnya tidak ada yang sama. A, B, C, M, E, K, A, R, tidak ada yang sama. Kalau yang ini ada yang sama, jadi harus kita bagi. Nah, M-nya ini ada 1, 2, berarti bagi 2 faktorial. A-nya ada 1, 2, 3, berarti 3 faktorial. T-nya ada 1, 2, 2 faktorial. E-nya cuma 1, M-nya tadi sudah, A, T-nya sudah, I1, K-nya cuma 1, A-nya tadi sudah. Yang sama adalah M, A, dan T. Nah, sehingga ini sama dengan 10 faktorialnya kita uraikan 10 kali 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial? Karena yang bawah yang paling besar hanya 3 faktorial. Nah, ini 2 faktorialnya kita uraikan 2 kali 1. 3 faktorialnya tetap. 2 faktorialnya adalah 2 kali 1. Nah, ini kita coret. Ini sama dengan 2 kali 2 ini 4. Ini kita coret sehingga menghasilkan 10 kali 9, 8, 7, 6, 5. Coba kita kalikan. 10 kali 9
kali 8 berapa? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 151 200. Sehingga banyak cara penyusunannya adalah 151 200. Nah, ini kita lanjutkan yang soal sebelumnya. Yang ini ya. Berarti 5C3 5 faktorial per 5 ini ya, 5 faktorial per 5 kurang 3 itu 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 5 faktorial itu kita uraikan 5, 4, 3 faktorial, 2 faktorial. Oh, maaf, ini 2 faktorialnya kita uraikan karena dia kecil. 2 faktorial adalah 2 kali 1 kali 3 faktorial. Ini kita coret. 5 kali 4 adalah 20. 20 bagi 2 adalah 10. Jadi ada 10 cara pengambilan. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke soal yang nomor 1. Oke, sekarang kita membahas soal yang pertama. Nah, di sini sebuah kantong berisi 6 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Jika 2 kelereng diambil secara acak dari kantong tersebut, maka peluang bola yang diambil berwarna sama. Jadi kalau diambil 2, peluang bola berwarna sama, berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah bisa kedua-duanya itu merah, atau bisa kedua-duanya itu adalah biru, atau bisa juga kedua-duanya adalah hijau. Nah, sehingga peluang itu rumusnya adalah NA per NS. Jadi peluang itu rumusnya adalah NA per NS. NA itu adalah yang diinginkan, kemudian NS itu adalah semesta. Nah, kita mulai dulu yang diinginkan. Yang diinginkan tadi yang pertama bisa 2 merah. Merahnya ini ada 6, mau diambil 2. Berarti yang pertama adalah 6C2. Atau ini kita tambahkan 2 biru. Birunya ada 4. Berarti 4 diambil 2. Nih, biru ada 4 mau diambil 2. Bisa juga 2 hijau dari 3 bola. Nah, berarti 3 diambil 2. Nah, gini kita bagi. NS semesta. Semesta itu total semua bola ada berapa? 6 ditambah 4 adalah 10. 10 tambah 3 adalah 13. Berarti 13 mau diambil 2. Nah, sekarang hitung-hitungannya coba kita hitung di sini. Pertama 6C2. Biar nanti biar bisa terbaca lagi dengan rapi. Nah, 6C2 tadi rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Berarti 6C2 berarti 6 faktorial per 6 kurangi 2 adalah 4 dikali 2 faktorial. Kita selesaikan. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial per ini 4 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Nah, ini sama dengan, ini bisa kita coret. 6 kali 5 adalah 30. 30 bagi 2 adalah 15. Jadi yang pertama 6C2 itu adalah 15. Nah, sekarang kita mencari 4C2. Nih ya, kita mencari 4C2. Untuk 4C2 berarti dengan rumus yang sama. 4C2 adalah 4 faktorial per 4 dikurangi 2 adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sama dengan 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu adalah 2. Ini tetap 2 faktorial. Yang belakangnya 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Ini kita coret. 4 kali 3 adalah 12. 12 bagi 2 adalah 6. Nah, selanjutnya 3C2. 3C2 itu, kita pakai ini aja ya. 3C2 itu sama dengan
3 kalau dikurangi 2 itu 1, berarti sama dengan 3C1. Nah, itu caranya. 3 dikurangi 2 itu adalah 1, sehingga itu sama dengan 3C1. Nah, kalau C1 tuh enggak usah dihitung, jadi 3C1 tuh hasilnya adalah 3. Oke. Nah, kalau 5C1 berarti ya 5, 6C1 tuh 6. Nah, berikutnya kita mencari 13C2. 13C2 berarti apa? 13 faktorial per 13 kurangi 2 adalah 11 dikali 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 13 faktorial itu 13 kali 12 kali 11 per ini 11 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Ini kita coret. 12 bagi 2 adalah 6, sehingga kita tinggal mencari 13 kali 6. 13 kali 6 itu adalah 3 kali 6, 18. 1 kali 6, 6 tambah 1 itu 7. Ini kita masukkan 4C2 tadi adalah 6, 3C2 adalah 3, per 13C2 adalah 78. Kita jumlahkan. 15 tambah 6 adalah 21, 21 tambah 3 adalah 24. Per 78. Nah, ini karena tidak ada di opsinya, coba kita bagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. 78 bagi 2 adalah 39. Masih belum ada, kita bagi 3. Nah, 12 bagi 3 adalah 4. 39 bagi 3 adalah 13. Sehingga hasilnya adalah 4 per 13. Jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sisa pembagian 2025 pangkat 2025 dengan 7 adalah titik-titik. Nah, kita akan menyelesaikan, sebelum kita menyelesaikan nomor 2, ini kita bahas dulu tentang yang namanya modulo. Oke, kita akan membahas tentang modulo. Apa itu modulo? Jadi, modulo nanti berkaitan dengan sisa suatu pembagian. Misalkan seperti ini. Coba kita misalkan 10 dibagi 4. Itu sisa berapa? Nah, kita pakai pembagian ya. 10 dibagi 4. Itu adalah 2. 2 kali 4 adalah 8. Nah, ini sisanya 10 kali 8 adalah 2. Ini adalah sebagai sisa. Sehingga di dalam modulo itu bisa kita tuliskan 10 itu sama dengan sisanya tadi adalah 2. Kita dalam kurung modulo 4. Nah, itu arti dari modulo. Coba kita untuk yang lain. Ya, ini modulo. Misalkan lagi 15 dibagi dengan 4 misalkan. Nah, kita pembagian lagi. 15 dibagi 4 yaitu adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. Atau kita ganti yang lain. Coba kita ganti yang lain. 15 dibagi 15 bagi 6. 15 bagi 6. Nah, 15 dibagi 6 itu adalah 2. 2 kali 6 adalah 12. Ini kalau kita kurangi adalah 3. 3 itu adalah sisanya. Sehingga 15 itu ekuivalen, ini sama dengannya 3, ekuivalen dengan sisa yang tadi adalah 3 modulo 6. Oke, itu tentang modulo. Nah, sekarang kita mulai yang soal nomor 2. Sisa pembagian 2025 pangkat 2025 dengan 7. Jadi 2025 pangkat 2025 ini kalau dibagi 7 sisanya berapa? Nah, kita mulai dari 2025 dulu. 2025 dulu. Yaitu 2025 kalau dibagi 7, 20 bagi 7 adalah 2. 2 kali 7 adalah 14. Ini kita kurangi.
20 kurangi 14 adalah 6. Ini 62. 62 bagi 7 adalah 7. 7 kali 7 adalah 49. Kita kurangi 62 kurangi 49. Oh, 8 ya. Kita pakai 8. 62 kalau dibagi 7 adalah 8. 8 kali 7 adalah 56. Ini masih dikurangi 6. 62 kurangi 56 adalah 6. Ini turun 5. Nah, ini berarti 9. Nah, 5 bagi 7. 7 kali 9 adalah 63. Nah, ini kita kurangi 2. Nah, 5 kurangi 63 adalah 2. Ini adalah apa sih? Sisa. Sehingga bisa kita tuliskan, ini sisa ya. Berarti bisa kita tuliskan 2025 itu ekuivalen dengan 2 sisanya tadi modulo 7. Oke. Nah, 2025 itu ekuivalen dengan 2 modulo 7. Kenapa kita pakai 2025 dulu? Karena nanti ada sifat gini. Kalau 2025 dibagi 7 itu sisanya 2, maka 2025 pangkat 2025 itu akan juga sama dengan tadi 2, berarti kita juga 2 pangkat 2025. Artinya, yang pertama tadi kita udah paham ya, 2025 dibagi 7 itu sisanya 2. Nah, pertama ke kedua ini apa? Kedua ruas dipangkatkan 2025. Oke. Nah, kalau sudah, berarti intinya kita harus mencari apa? 2 pangkat 2025. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai ini dulu. Kita pakai 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Nah, 2 kalau dibagi 7 ya berarti sisanya tetap 2. Nah, karena kan nggak bisa dibagi 7. Sekarang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Dibagi 7 nggak bisa, berarti sisanya masih tetap 4. Sekarang 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, 8 dibagi 7 bisa. Sisa berapa? 8 bagi 7. 1. 1 kali 7, 7. Kalau kita kurangi sisanya 1. Sehingga 2 pangkat 3 itu ekuivalen dengan 1 modulo 7. Oke. Sekarang kita lanjutkan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, 16 kita bagi 7 coba. 16 kita bagi 7, yaitu adalah 2. 2 kali 7 adalah 14. Kita kurangi sisanya 2. Ini berarti ekuivalen dengan 2 modulo 7. Nah, coba kita lanjutkan 2 pangkat 5. Kenapa kita menyobanya banyak? Karena kita mau mencari pola. 2 pangkat 5 berarti 16 kali 2 adalah 32. Coba kita bagi 7 lagi. 32 kita bagi 7 berarti 4. 4 kali 7 28. Kalau dikurangi 32 kurangi 28 adalah 4. Sehingga ini adalah 4 modulo 7. Nah, kalau kita lihat dia polanya seperti ini. Dia polanya 2 4 1. 2 4, berarti berikutnya pasti 1 dan seterusnya. Sehingga bisa kita tuliskan polanya 2 4 1. 2 4 1. Sehingga kira-kira 2 pangkat 2025 itu kira-kira belakangnya berapa? Nah, kita lihat dia kan setiap 3 itu dia kembali lagi. Sehingga untuk nanti 2 pangkat 2025 kita tinggal membagi 2025-nya kita bagi dengan 3. Coba kita bagi
2025 kan karena berulang terus. Nah, kita bagi 3. 20 bagi 3 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Kita kurangi, 20 kali 18 adalah 2. Ini 2-nya turun. 22 bagi 3 adalah 7. 7 kali 3 adalah 21. Ini kita kurangi. 22 kurangi 21 adalah 1. Ini 5-nya turun. 15 bagi 3 adalah 5. 5 kali 3 adalah 15. Nah, sehingga karena ini 0 artinya dia tidak sisa, maka ini sisa 1, sisa 2, sisa 3 atau tidak ada sisa. Sehingga nanti belakangnya adalah 1. Maksudnya gini. Ini itu nanti kalau sisa 1 ini. Ini sisa 2. Kalau ini sisa 3, nah 3 bagi 3 kan habis, berarti ini sisa 0. Nah, jadi sisa 1 ini, sisa 2 ini, sisa 0 ini. Sehingga pasti pangkat 2025 belakangnya adalah 1. Nah, sehingga bisa kita tuliskan 2025 pangkat 2025 itu ekuivalen dengan 1 modulo 7. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Kenapa kita pakai modulo? Untuk mempermudah apa? Mencari sisa. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 3. Banyak bilangan asli yang tidak lebih dari 1001 yang bukan kelipatan 7, 11, dan 13. Nah, banyaknya bilangan asli yang tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan 1001 yang bukan kelipatan 7 dan bukan kelipatan 11 dan juga bukan kelipatan 13. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita mencari dulu kelipatan 7. Kelipatan 7 itu contohnya berapa? Contohnya 7, 14, 21, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mencari banyaknya, ya kita tinggal membagi 1001 kita bagi dengan 7. Yaitu hasilnya adalah 143 bilangan. Oke, kelipatan 7 sudah, sekarang kita mencari kelipatan 11. Nah, kelipatan 11 sama caranya, berarti 1001 kita bagi dengan 11. Bisa ya kalian membaginya. Nah, 1001 bagi 11 berarti nanti hasilnya berapa coba? 1001 dibagi 11. Nah, hasilnya adalah 91. Oke, sekarang yang ketiga kita mencari kelipatan 13. Nah, sama caranya berarti 1001 kita bagi dengan 13. Yaitu adalah 77 bilangan. Nah, kemudian pasti di antara kelipatan 7 dan kelipatan 11 itu kan ada yang sama. Contohnya apa? 77. Dia merupakan kelipatan 7 dan merupakan kelipatan 11. Dalam arti berarti ada yang kehitung 2 kali. Sehingga kita harus mencari yang berbarengan, yaitu kelipatan 7. Kita pakai warna lain. Yaitu kelipatan 7 dan 11. Ini yang nomor 4. Kelipatan, ini yang kembar, 7 dan 11. Nah, kelipatan 7 dan 11 itu contohnya apa? Contohnya adalah 77, kemudian 154. Nah, berarti banyaknya angka berarti 1001 kita bagi dengan 77, yaitu ada 13 angka. Lagi, yang kembar lagi yaitu kelipatan 7 dan 13. Nah, 7 dan 13 berarti 7 kali 13 berarti 99.
Sehingga banyaknya angka 1001 dibagi 91, yaitu ada 11. Nah, berikutnya 7, 11 sudah, 7, 13 sudah, berarti yang belum 11, 13. Dan nomor 6. Kelipatan 11 dan 13. Nah, 11 kali 13 143, sehingga banyaknya angka adalah 1001 dibagi 143, yaitu ada 7. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pastikan ada yang double, bisa kelipatan 7, 11, dan 13. Nah, berarti 7, 11, dan 13. Coba kita kali. Ini taruh sini ya. Kelipatan 7, 11, dan 13. Coba kita kali. 7 kali 11 adalah 77. 77 kita kali 13. 1001 pas. Nah, sehingga ya cuman ada satu ini, yaitu adalah 1001. Cuman ada satu. Sehingga bisa kita tuliskan yang bukan kelipatan 7, 11, dan 13 itu caranya adalah angka totalnya tadi berapa? Banyaknya bilangan tadi ada 1001. Nah, ini kita tambahkan, kita kurangi dengan yang tadi, yang masih satu-satu ini tadi. Kita kurangi ini. Nah, jadi kita kurangi. Kita kurangi 143, kita kurangi 91, kita kurangi 7. Nah, ini yang double, berarti nanti kita tambah. Kita tambah yang 13, kita tambah 11, terus kita tambah dengan 7. Lalu ini kita kurangi yang kelipatan 3-3-nya. Tadi ada 1. Berarti ini kita kurangi 1. Nah, coba kita hitung. 101 kita kurangi 143. 1001 kita kurangi 143, kita kurangi 91, kita kurangi 77, tambahkan 13, tambahkan 11, tambahkan 7, kurangi 1. Nah, di sini jadi hasilnya adalah 720 bilangan. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi caranya, karena bukan berarti kita mencari yang bukannya, berarti 1001 dikurangi yang ini, yang bukan kelipatan ini. Terus kita tambahkan. Kenapa tambahkan? Karena ada yang kehitung double. Terus kemudian kita kurang lagi yang kedobelan lagi yang 3-3-nya. Jadi dia pakai silang, min, plus, dan min. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. Nanti kita sampai 5 soal aja nih. Nah, untuk soal nomor 4, diketahui fungsi f memenuhi persamaan 5f dan seterusnya ini. 5f 2 bagi 3x plus f4x banding x sama dengan 6x plus 159. Nah, yang ditanyakan f4. Nah, karena yang ditanyakan f4, berarti gimana caranya? Kita harus menemukan f4. Nah,
Jadi gimana caranya? Ya berarti X-nya ini harus kita ganti sehingga nanti menemukan F4. Caranya yang pertama berarti kita mau yang ini mau diganti 4. Nah, sehingga nanti 4X-nya kan mau kita buat 4 biar menjadi F4. Nah, berarti X-nya adalah 4 bagi 4 adalah 1. Nah, jadi yang pertama kita reka-reka atau kita misalkan X-nya itu adalah 1. Kita tuliskan dulu ya. Berarti ini 5F 2 banding 3X ditambah F 4X, kita terus dulu soalnya, sama dengan 6X tambah 159. Nah, tadi ini biar menjadi F4, X-nya kita ganti 1, karena 4 kali 1 kan 4. Nah, yang pertama X-nya kita ganti 1. Semuanya ini kita ganti 1, X-nya. Sehingga apa ini? 5F dalam kurung 2 banding 3 kali 1 adalah 3. Nah, ditambah F 4 kali 1 adalah 4 dibagi 1. Sama dengan 6 kali 1 adalah 6 ditambah 159. Coba kita rapikan, berarti 5, ini F ya. 5F 2/3 ditambah F4 dibagi 1 berarti ya F4 sama dengan 6 ditambah 159 yaitu adalah 165. Nah, sudah, ini ada F4. Nah, kita harus membuat satu persamaan lagi biar bisa dieliminasi agar ketemu F4-nya. Berarti sekarang kita harus mencari yang kedua. Nih. Yang kedua yang ini. Ininya harus kita sama dengan kan apa? 4 biar jadi F4. Jadi 2/3X-nya harus sama dengan 4. Nah, kita kalikan. 3X kali 4 adalah 12X sama dengan 2. Sehingga X-nya adalah 2/12 atau berapa? 1/6. Sehingga nanti untuk menemukan F4 yang berikutnya X-nya kita ganti 1/6. Ya. X-nya kita ganti 1/6. Sehingga ini 5F. Tadi kalau 2 banding 3 X-nya adalah 2 banding 3X-nya tadi sama dengan 4 ya. Jadi F4 ditambah, ini sudah sama dengan 4 yang kedua tadi ya. F 4 kali 1/6 terus dulu kan F4X 4 kali ini ya persamaan yang asli 4 kali 1/6 dibagi 1/6 sama dengan 6 kali 1/6 ditambah 159. Nah, berarti ini 5F4 ditambah 4 dikali 1/6 berarti 4/6 atau disederhanakan 2/3 dibagi 6 itu sama kayak dikali 6, berarti ini 6F 2/3 sama dengan 6 kali 1/6 itu 1 tambah 159 adalah 160. Nah, jadi kita akan menemukan dua persamaan. Terus kita apakan? Nah, dua persamaan ini bisa kita eliminasi untuk menemukan F4. Eliminasi kita sudah eliminasi, kalian ada yang belum mendapatkan ya. Jadi eliminasi itu seperti ini. Sebentar nih saya buat cara mengeliminasi. Ini yang kelas 1 ada yang belum dapat ya. Cara mengeliminasi, misalkan ini
Saya punya X tambah 2Y sama dengan 7 misalkan. Nah, berikutnya 3X min Y ini 0 misalkan. Nah, kita mau mencari X. Nah, caranya adalah kalau kita mau mencari X berarti kita samakan Y-nya. Ini misalkan kita samakan Y-nya berarti ini 2, ini kita buat yang bawah jadi 2, sehingga atas tetap kali 1, bawah kali 2. Atas kita kali 1 berarti X tambah 2Y sama dengan 7, bawah kali 2, 3 kali 2 adalah 6, berarti 6X min Y kali 2 berarti 2Y sama dengan 0 kali 2 adalah 0. Nah, kalau tanda sama itu biar habis kita kurangi. Tapi kalau tandanya beda seperti ini, plus sama min, sama-sama 2Y tapi satunya plus satunya min, biar hilang kita tambah. Nah, kalau nggak ada angkanya angka 1. Sehingga habis ini kalau ditambah 1X ditambah 6X yaitu adalah 7X. 7 tambah 0 adalah 7. Sehingga X-nya adalah 7 bagi 7. Ini pindah jadi bagi. 7 bagi 7 adalah 1. Nah, itu adalah sistem eliminasi. Coba kita terapkan di sini. Kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Kita pakai lembaran baru saja. Eliminasi. Nah, kita tuliskan tadi persamaan yang pertamanya tadi adalah 5F 2/3 ditambah F4 sama dengan 165. Lalu yang kedua 5F4 ditambah 6F 2/3 sama dengan 160. Karena kita mau mencari F4 berarti yang kita samakan F2/3 nya. Ini 5, ini 6. Biar sama berarti yang atas kita kali 6, yang bawah kita kali 5. Biar sama-sama menjadi berapa? 5 kali 6 30, 6 kali 5 juga 30. Ya, itu ya. Yang atas kita kali 6, yang bawah kita kali 5. Coba kita selesaikan. Atas kali 6 berarti 30 F2/3 ditambah, ini kalau nggak ada angkanya angka 1. 1 kali 6 berarti 6 F4 sama dengan 165 kali 6. 165 kali 6 adalah 990. Sekarang yang bawah kita kali 5. 5 kali 5 25. F4 ditambah 6 kali 5 adalah 30. 160 dikali 5 adalah 800. Nah, 30 F2/3, 30 F2/3 sama. Karena tandanya sama-sama positif, berarti biar habis kita kurangi. Nah, sekarang kita mengurangkan atas dengan bawah. 6 F4 dikurangi 25 F4. 6 dikurangi 25 berarti adalah min 19. F4 990 dikurangi 800 berarti 190. Sehingga F4 adalah 190 dibagi dengan min 19. Ini coret habis berarti hasilnya adalah min 10. Itu adalah F4. Sehingga jawabannya adalah yang min 10 adalah yang B. Oke, satu soal lagi nomor 5. Nomor 5, jika 4A dan 5B adalah faktor dari 3600, jumlah angka dari nilai maksimum 2A ditambah
3B. Nah, 4A dan 5B adalah faktor. Berarti faktor itu artinya 4A dan 5B itu adalah apa? Salah satu pembaginya. Artinya kalau faktor berarti faktor artinya 4A kalau dikalikan sesuatu maka hasilnya adalah 3.600. Demikian juga 5B karena faktor berarti 5B dikali sesuatunya kita nggak tahu berapa, nanti hasilnya adalah juga 3.600. Nah, sehingga 4A itu sama dengan 3.600 dibagi X. Nah, karena yang diminta nilai maksimum dari 2A plus B, biar A-nya nanti paling besar, maka X-nya kita ambil paling kecil, yaitu paling kecil untuk bilangan bulat adalah 1. Kenapa harus bulat? Karena dia faktor. Nah, dibagi 1, yaitu adalah 3.600. Nanti kalau diminta minimum berarti kita X-nya cari yang paling besar. Nah, berarti 3.600 dibagi 4, yaitu adalah 900. Nah, ini sama juga 5B sama dengan 3.600 dibagi Y. Nah, mau maksimum berarti Y-nya kita pakai 1. 3.600 dibagi 1 ya 3.600. Sehingga B-nya adalah 3.600 dibagi 5, yaitu adalah 720. Sehingga kalau kita disuruh mencari 2A plus 3B, ya berarti 2A tambah 3B. Nah, berarti 2 kali A-nya 900 tambah 3 kali B-nya 720. 2 kali 900 adalah 1.800. 3 kali 720 adalah 2.160. Kita jumlahkan hasilnya 3.960. Yang diminta adalah jumlah angkanya. Nah, berarti kita cari jumlahnya. Berarti jumlah angkanya berarti ya 3 tambah ini 9 tambah 6 tambah 0. 3 tambah 9 12, 12 tambah 6 18 tambah 0 ya tetap 18. Jumlah angka ya, artinya ini bilangan yang diminta jumlah angka-angkanya, berarti ya 3 tambah 9 tambah 6 tambah 0, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, itu silakan dipelajari dulu, kalau bingung silakan tanyakan. Nanti kita lanjutkan soal nomor 6 dan seterusnya.